Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Reka Adisti Rahayu, mahasiswi Fakultas Psikologi Universitas Islam Bandung dengan NPM 10050017239. Sini saya akan mempresentasikan hasil penelitian saya yang berjudul Pengaruh Stres Akademik Terhadap Resiliensi pada Remaja di Masa Pandemi COVID-19. Adapun latar belakang masalah penelitian ini, pandemi COVID-19 telah menyebabkan perubahan besar terhadap proses pendidikan di Indonesia. Berdasarkan Surat Edaran Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 15 Tahun 2020, pemerintah Indonesia mengatur pelaksanaan pembelajaran di masa COVID-19 dengan metode pembelajaran jarak jauh atau PJJ. UNESCO Indonesia melaporkan bahwa pemberlakuan PJJ di Indonesia ini berdampak serius terhadap aspek sosial dan pendidikan pada remaja. Pembelajaran daring diharapkan mampu untuk meningkatkan kualitas pendidikan di Indonesia dengan memanfaatkan digitalisasi dalam dunia pendidikan. Namun nyatanya, belum meratanya fasilitas, penerapan yang kurang efektif, dan kurangnya persiapan pemerintah dalam menjalankan PJJ ini dapat memunculkan berbagai permasalahan dalam melaksanakannya. Saat remaja tidak bersekolah untuk waktu yang sangat lama, mereka menjadi kurang aktif secara fisik, kurang terlibat aktif dalam proses pembelajarannya, mengeluhkan tidak bisa bertemu dengan teman, kekurangan komunikasi dengan guru, dan merasakan kelelahan akibat terlalu lama menghabiskan waktu di depan layar untuk pembelajaran daring. Pembelajaran daring ini menjadi stresor akademik bagi remaja di masa pandemi ini. Remaja mengeluhkan banyaknya tugas yang diberikan oleh guru, keterbatasan fasilitas, kurangnya interaksi antara siswa dan guru menyebabkan kebingungan dalam proses tanya jawab dan mengerjakan tugasnya. Kemudian diberlakukannya pembelajaran daring ini memunculkan stresor-stresor akademik bagi remaja. Kondisi-kondisi tersebut ini meningkatkan tekanan akademik yang berdampak terhadap kemampuan akademik siswa dan menjalani pembelajaran daring ini. Sehingga dalam keadaan yang sulit ini dibutuhkannya kemampuan untuk beradaptasi dengan keadaan yang sulit yang mengakibatkan stres untuk mempertahankan kesejahteraan psikologisnya yang dikatakan dengan resiliensi. Resiliensi menurut Michael Unger merupakan kemampuan individu untuk mengarahkan dirinya kepada sumber daya yang ada di lingkungannya dan kapasitas individu untuk menegosiasi cara yang diterima oleh budaya yang dapat menyediakan sumber-sumber kesehatan psikologis dan memberikan kesempatan pada individu itu untuk mengalaminya dengan cara yang bermakna secara budaya. Dengan adanya kemampuan resiliensi ini, maka remaja ini akan mampu melihat suatu masalah ini sebagai sebuah tantangan bagi dirinya. Kemudian, remaja yang memiliki kemampuan resiliensi yang tinggi akan menunjukkan tingkat stres akademik yang rendah di masa pandemi ini. Ketika individu dalam keadaan yang sulit, maka dia akan mengerahkan kemampuannya untuk mendapatkan sumber daya baik ada dalam dirinya ataupun lingkungannya untuk dapat bouncing back ataupun bangkit kembali ketika dalam keadaan yang terpuruk. Begitupun penelitian yang dilakukan oleh Rahayu dan Jabar kepada siswa SMA Malang mengatakan bahwa stres akademik memiliki pengaruh yang signifikan negatif terhadap resiliensi remaja. Namun, penelitian yang dilakukan di Riau kepada mahasiswa kedokteran dikatakan bahwa tidak adanya keterkaitan antara stres akademik dengan resiliensi. Hal tersebut yang mendasari peneliti untuk melakukan penelitian lanjutan mengenai keterkaitan stres akademik dengan resiliensi di masa pandemi ini. Teori yang digunakan dalam penelitian ini yaitu teori stres akademik dari Garzela dan Marsden yang terdiri dari dua dimensi. Yang pertama adalah stresor akademik dan yang ke-satu adalah stresor akademik, dan yang kedua adalah reaksi terhadap stresor. Kemudian resiliensi dari teorinya Michael Unger terdapat 3 domain. Yang pertama individual domain, yang kedua yaitu relation with caregiver domain, dan yang ketiga adalah contextual domain. Metode penelitian yang digunakan yaitu pendekatan kuantitatif, metode penelitian kausalitas, dan menggunakan desain penelitian online survei yang dirasakan cocok digunakan dalam penelitian di masa pandemi ini, di mana penelitian dapat menggunakan Google Form dan disebarkan ke seluruh wilayah Indonesia. Dengan populasi yaitu remaja usia 12 sampai dengan 18 tahun dan didapatkan sebanyak 2.930 sampel remaja berusia 12 sampai 18 tahun di wilayah Indonesia dengan menggunakan convenience sampling ataupun teknik samplingnya, dan analisis data menggunakan regresi linear sederhana dan analisis deskriptif menggunakan compare means. Adapun hasil dan pembahasannya,
Stres akademik memiliki pengaruh signifikan negatif terhadap resiliensi pada remaja di masa pandemi COVID-19, dengan besaran pengaruh sebesar 9,8% dan sisanya dipengaruhi oleh faktor-faktor yang tidak diteliti. Perempuan memiliki stres akademik yang lebih tinggi dibandingkan dengan laki-laki. Hal ini didukung oleh penelitian Gadzela, dikatakan bahwa remaja memperlihatkan reaksi yang berlebih terhadap stresor yang dirasakannya, seperti mudah menangis, mudah mengurung diri, dan lain sebagainya. Kemudian dikatakan juga faktor yang mendukung hal tersebut karena remaja perempuan ini lebih ambisius dan juga lebih cenderung mempertahankan kemampuan akademiknya dibandingkan dengan remaja laki-laki. Kemudian remaja berusia 16 tahun memiliki stres akademik yang lebih tinggi dibandingkan dengan usia lainnya. Hal ini dikarenakan usia 16 tahun ini merupakan siswa menengah atas, di mana mereka ini merupakan remaja akhir yang sudah memiliki tugas dan tuntutan akademik yang lebih tinggi dibandingkan dengan usia lainnya. Dikatakan juga bahwa semakin tinggi usianya, baik usia pendidikannya, dapat mempengaruhi tekanan dan beban akademik yang dirasakan di masa pandemi COVID-19 ini. Kemudian remaja laki-laki memiliki kemampuan resiliensi yang lebih tinggi dibandingkan dengan perempuan di masa pandemi COVID-19. Namun hal tersebut tidak sejalan dengan penelitian terdahulunya yang mengatakan bahwa stres resiliensi lebih cenderung dominan memiliki skor yang tinggi terhadap remaja perempuan dibandingkan dengan laki-laki.